Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Sofia, mahasiswa PPG Prajabatan Fisika, gelombang 1 tahun 2022. Hari ini kita akan belajar fisika mengenai bab gelombang bunyi, khususnya pada bahasan efek Doppler. Nah, sebelum memasuki pembahasan mengenai efek Doppler, saya ingin bertanya nih, pernahkah kalian mendengarkan suara sirine ambulan yang sedang bergerak mendekati dan menjauhi kalian? Apakah suaranya terdengar sama atau berbeda? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita simak ilustrasi berikut. Nah, di situ ada dua anak yang sedang berbincang seperti ini. Tadi aku mendengar ada suara sirine ambulan dari kejauhan. Suara tersebut semakin mendekat ke arah kita berdiri. Semakin ambulan mendekat, maka suara sirenenya akan semakin jelas dan keras. Namun setelah ambulan melewati kita dan berlalu menjauh, suara sirenenya berubah menjadi lebih rendah hingga nggak terdengar lagi. Kenapa ya kok bisa seperti itu? Apakah sopir ambulan sengaja mengubah volume sirenenya? Kata anak satu. Ya kali, gabut banget sih sopir, sempet-sempetnya naik turunin volume tiap kali melewati kita. Timpal anak satunya. Nah, dari ilustrasi tersebut, kira-kira kenapa ya? Nah, ternyata sopir ambulan tidak mengganti volumenya dengan sengaja, tetapi ada suatu efek yang mempengaruhi perubahan frekuensi pada nada sirine yang kita sebut sebagai efek Doppler. Lalu, apa itu efek Doppler? Nah, efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang pada penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Lalu, siapa sih yang pertama kali menjelaskan efek Doppler? Nah, dari namanya saja sudah terlihat ya, efek Doppler. Efek Doppler ini dijelaskan pertama kali oleh fisikawan Austria bernama Christian Doppler pada tahun 1842. Efek Doppler merupakan salah satu fenomena yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya seperti ilustrasi sebelumnya. Ketika kalian mendengarkan suara sirine ambulan atau pemadam kebakaran misalnya, dari jauh kemudian mendekat lalu menjauh lagi, pasti frekuensi suara dari sirine yang kalian dengar itu akan berbeda. Nah, lalu bagaimana rumus dari efek Doppler? Nah, untuk menghitung frekuensi yang diterima pendengar setiap kali si ambulan mendekat atau menjauh, kita gunakan persamaan berikut. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Fp itu adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar. Nah, di sini satuannya dalam hertz. Kemudian V itu adalah cepat rambat bunyi di udara, bernilai kurang lebih 340 meter per sekon. Sedangkan Vp adalah kecepatan pendengar, ini dalam meter per sekon. Vs adalah kecepatan dari sumber bunyinya dalam meter per sekon. Nah, untuk Fs adalah frekuensi sumber bunyi dalam hertz. Lalu, bagaimana penggunaan tanda plus dan minus di dalam rumus tersebut? Oke, kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, misalnya di sini ada sumber mendekati pendengar. Ketika ada sumber mendekati pendengar, maka kecepatan sumber itu bernilai negatif. Sedangkan ketika ada sumber menjauhi pendengar, maka kecepatan sumber bernilai positif. Nah, begitu juga ketika pendengar mendekati sumber. Nah, kecepatan dari pendengarnya bernilai positif, sedangkan ketika pendengar menjauhi sumber, kecepatan pendengarnya bernilai negatif. Nah, untuk lebih jelasnya, kita aplikasikan rumus efek Doppler di soal berikut.
Sebuah ambulan bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon menjauhi orang di pinggir jalan. Sopir ambulan menyalakan sirine dengan frekuensi 400 Hz. Jika cepat rambat udara pada saat itu adalah 380 meter per sekon, maka berapakah frekuensi yang didengar oleh orang di pinggir jalan? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu yang diketahuinya. Nah, di situ tadi ada kecepatan sumbernya bernilai 20 meter per sekon. Dia menjauhi, artinya Vs-nya bernilai positif. Kemudian si sumbernya itu menyalakan dengan frekuensi 400 Hz, artinya Fs-nya 400 Hz. Lalu ada pendengar yang diam, artinya Vp-nya 0. Nah, cepat rambat bunyi di udaranya diketahui 380 meter per sekon. Berarti kita tulis V-nya 380. Yang ditanyakan adalah frekuensi yang didengar oleh orang. Artinya yang ditanyakan adalah Fp-nya. Nah, kita masukkan ke persamaan tadi, yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. V-nya kita masukkan 380, Vp-nya orangnya diam berarti 0 ditambah 0 per 380 ditambah 20 karena tadi sumbernya menjauh. Dikali 400. Nah, sama dengan 380 per 400 dikali 400, lalu 400-nya kita sederhanakan, coret, sehingga hasilnya adalah 380 Hz. Jadi, frekuensi yang didengar oleh orang di pinggir jalan adalah 380 Hz. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai efek Doppler. Jika masih ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.